Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Ya, dan semoga Allah senantiasa menetapkan diri kita pada kebaikan-kebaikan dan Allah menetapkan diri kita ini berada dalam kesehatan yang sempurna insya Allah. Pada kesempatan ini, materi yang akan kita bahas adalah mengenai ahli waris, di mana ahli waris itu dibagi menjadi dua. Ada yang masuk ashabul furud dan ada yang masuk pada asabah. Ya, seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu atau pada video-video yang lalu, bahwa peta sebaran ahli waris itu ada 4 jalur. Jalur yang pertama adalah jalur keturunan yang warna hijau ini. Jalur yang kedua adalah jalur asal yang berwarna merah ini. Jalur yang ketiga adalah jalur saudara mayit yang warna biru ini. Dan yang terakhir adalah jalur saudara ayah dari mayit ya yang berwarna ungu ini. Semua 4 jalur ini adalah ahli waris sebab nasab. Nah, adapun ahli waris yang lain ada yang sebab pernikahan, yaitu suami atau istri, dan ada juga sebab ahli waris itu sebab wala atau memerdekakan budak. Oke, kita masuk kepada ashabul furud. Apa itu ashabul furud? Ashabul furud adalah ahli waris yang bagian-bagiannya telah ditetapkan dalam Al-Quran. Ya, jadi ini tidak ditetapkan oleh manusia, ya, tapi Allah sendiri yang menetapkannya di dalam Al-Quran. Nah, yang pertama, ya, ahli waris yang pertama adalah sebab pernikahan, ya. Ini juga sudah pernah disampaikan kepada kalian. Kemudian yang kedua adalah ahli waris sebab nasab atau keturunan. Ini juga kita sudah bahas. Kemudian sebab nasab asal yang warna merah, itu juga sudah kita bahas. Dan yang terakhir adalah sebab nasab saudara, ya, dan kita pun sudah membahasnya. Ya. Kemudian apa itu asabah? Asabah adalah ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan setelah harta warisan itu dibagikan kepada ashabul furud. Nah, adapun asabah ini ya ada 3, ada 3. Yang pertama tadi adalah asabah bin nafsi, kemudian yang kedua adalah asabah bil ghairi, dan yang ketiga adalah asabah ma'al ghairi. Oke, kita akan masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu asabah bin nafsi. Ya, asabah bin nafsi itu adalah ahli waris yang menerima sisa warisan dengan sendirinya. Ya, maksudnya adalah ketika harta warisan itu telah diberikan kepada ashabul furud, ya, maka asabah bin nafsi ini itu mendapatkan warisan dengan sendirinya. Maksudnya tidak memerlukan banyak sebab, ya, sehingga dia mendapatkan warisan. Ya, dengan sendirinya dia langsung mendapatkan warisan, ya. Kalau misalnya sudah dibagikan kepada ashabul furud, ya, dan dari kebiasaan yang ada bahwa ketika harta warisan itu dibagikan kepada ashabul furud pasti punya sisa. Nah, ketika hal tersebut ada, maka asabah bin nafsi inilah yang berhak mendapatkan untuk pertama kali sisa dari warisan itu. Siapa-siapakah yang masuk kepada ashabah bin nafsi? Nah, yang masuk pada ashabah bin nafsi itu adalah anak laki-laki, ya, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, ya, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, om kandung, om seayah,
kemudian anak laki-laki om kandung atau sepupu ya, dan begitu juga anak laki-laki om seayah dan laki-laki yang memerdekakan budak. Inilah orang-orang yang mendapatkan asabah binafsi dengan sendirinya. Dan dari ini kita bisa memperhatikan bahwa yang masuk kepada asabah binafsi itu adalah semuanya laki-laki. Ya, makanya kemarin kita belajar di ashabul furud, kalau dia ada anak laki-laki maka dia ditarik kepada asabah. Nah, asabah apa itu? Nah, sebentar kita jelaskan. Intinya yang sekarang kita akan membahas adalah asabah binafsi, di mana asabah binafsi itu mendapatkan warisan, ya, sisa warisan dengan sendirinya, ya, tidak memerlukan sebab banyak untuk mendapatkan warisan. Nah, kita kasih contoh misalnya anak laki-laki. Di sini ada anak laki-laki. Anak laki-laki ini menjadi asabah itu dengan sendirinya, ya. Mau ada anak perempuan ataupun tidak ada anak perempuan, dia tetap menjadi asabah dengan ketentuan 2:1, di mana kita pahami bahwa 2 itu bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan. Dan begitupun yang lainnya. Oke? Semoga bisa difahami untuk asabah binafsi. Ya, kita lanjut pada penjelasan asabah yang kedua, yaitu adalah asabah bil ghairi, ya. Asabah bil ghairi yaitu ahli waris yang menerima sisa warisan karena ditarik oleh saudara laki-lakinya. Jadi asabah ini berbeda tadi dengan asabah bin nafsi. Kalau bin nafsi itu menjadi asabah itu dengan sendirinya, tidak memerlukan banyak sebab atau bahkan tidak memerlukan sebab, ya, sehingga dia menjadi asabah. Nah, kalau asabah bil ghairi ini harus ada sebabnya. Sebab yang pertama, dan ini menjadi syaratnya, yaitu adanya saudara laki-laki. Jadi dia ditarik oleh saudara laki-lakinya sehingga dia menjadi asabah. Siapa-siapa yang menjadi asabah ini? Yang menjadi asabah ini ada 4, ya. Yang pertama anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan seayah. Nah, berbeda tadi ya dengan asabah bin nafsi. Kalau asabah bin nafsi itu ketika harta warisan itu sudah diberikan kepada ashabul furud, maka asabah bin nafsi itu langsung mendapatkannya, ya, langsung mendapatkan sisa dari warisan itu. Kalau asabah bil ghairi itu tidak, dia harus ada syaratnya adalah ada saudara laki-lakinya. Jadi misalnya ya, anak perempuan ini bisa menjadi asabah bil ghairi itu ketika dia punya saudara. Kalau dia tidak punya saudara, maka dia masuk ashabul furud, dan bagiannya kita sudah jelaskan kemarin. Nah, misalnya contohnya gini. Ada mayit, ya, dia punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Maka anak perempuannya ini masuk asabah. Kenapa masuk asabah? Karena ditarik oleh saudara laki-lakinya. Makanya dia dikatakan asabah bil ghairi, karena adanya saudara laki-laki dari anak perempuan ini. Nah, makanya nanti kalau misalnya antum mendapatkan soal, ya, dan soal itu menyebutkan bahwa ahli warisnya ada anak laki-lakinya, maka otomatis anak perempuan ini langsung menjadi asabah juga dengan bagian 2:1. 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Oke, selanjutnya kita masuk ke warisan yang ketiga. Asabah yang ketiga. Asabah yang ketiga yaitu asabah ma'al ghairi, ya, yaitu ahli waris yang menerima sisa warisan karena ditarik oleh ahli waris perempuan. Jadi kalau asabah bil ghairi itu ditarik oleh laki-laki, maka asabah ma'al ghairi ini adalah ditarik oleh ahli waris perempuan. Siapa yang mendapatkan ini, ya, yang menjadi asabah ma'al ghairi ini adalah saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan seayah yang ditarik oleh cucu perempuan dari anak laki-lakinya, ya, anak atau cucu perempuan dari saudara laki-laki si mayit, ya. Nah, contohnya misalnya kita jelaskan kemarin tentang kewarisan perempuan sebapak. Nah, saudara sebapak ini, ya, saudara sebapak ini dia kemudian menjadi asabah, ya, mendapatkan sisa itu karena adanya anak perempuan dari mayit, ya, adanya anak perempuan dari mayit, ya, berarti saudara perempuan ini, ya, dia kemudian menjadi asabah mendapatkan sisa warisan karena ditarik oleh ahli waris lain, yaitu anak perempuan dari mayit.
Ya, karena ketika misalnya mayit ini tidak punya anak, ya, tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuannya, maka saudara perempuan ini masuk ashabul furud, ya, yang bisa mendapatkan 1/2, ya, bisa juga mendapatkan 2/3, dan bisa juga mendapatkan 1/6. Ya, 1/2 kalau dia menjadi saudara perempuan seayah yang tunggal, ya. Itu contohnya. Ya. Dan bisa dapat 2/3 kalau dia bersaudara perempuan lebih dari 1, dan dia bisa dapat 1/6, ya, jika dia ada saudara kandung yang tunggal. Nah, adapun kalau dia mayit ini punya anak perempuan, maka dia tidak masuk ashabul furud, tapi dia masuk asabah, ya, dengan tetap perbandingannya adalah 2/1, ya. Tapi kalau ini asabah ma'al ghairi kayak bukan 2/1, tapi dia mendapatkan sisa dari warisan, ya, karena dia ditarik oleh ahli waris perempuan. Kalau ditarik oleh ahli waris laki-laki, maka bagiannya adalah 2/1, ya. Semoga bisa difahami.